Baik, penonton dan juga pemirsa yang telah menyaksikan penampilan dari teman kita Ainaya dengan puisi Jembatan karya Sutarji Kalijombahri ya. Puisi yang sangat menarik juga. Dan tentunya kita masih dalam acara pegelaran seni memperingati Hari Sumpah Pemuda dan kita masuk ke segmen talk show ya. Dan ketiga narasumber kita sudah ada nih dari tadi ya. Apa kabar nih Kakak Aju? Alhamdulillah baik. Fadila gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, cantik. Kemudian juga Mardania Ghazali, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, boleh. Kita langsung ya ke pertanyaan yang pertama dulu sama Kakak Aju nih. Nah, bisa ceritakan sedikit awal mula kepikiran untuk mau punya usaha WO, wedding organizer, sejak usia berapa tahun nih? Kalau cerita tentang wedding plannernya sendiri, itu bermula pada tahun 2013. Jadi waktu itu ada sahabat saya waktu SMA yang nikah. Dia jebak saya dengan membeli tiket karena pada saat itu saya sedang bekerja di Jakarta kebetulan, di salah satu perusahaan asing yang bergerak di bidang branding, trading dan juga kontraktor. Jadi pada saat itu dia nikah di tahun 2013, dia menjebak saya dengan membeli tiket agar saya kembali. Nah ternyata pernikahannya justru menjadi satu batu loncatan bagi saya untuk terjun di industri ini. Singkat cerita, jadi setelah 2013 waktu itu saya berdiri sendiri. Pada bulan Ramadan tahun 2013 saya sempat main bersama seorang teman ke belakang mall. Jadi dulu tuh ceritanya di sana ada salah satu kafe pinggiran, ya tempat ngopi. Jadi sering ngumpul di situ. Terus saya lihat kebiasaan anak muda ada pada saat itu di situ. Jadi saya ngeliat kok hari-hari mereka kayak seolah-olah dihabisin di tempat yang sama setiap saat, tapi tidak ada hal yang dilakukan positif bagi dirinya gitu loh. Jadi kayak hanya sekedar nongkrong, ngobrol, dan itu obrolannya isinya sama aja yang kemarin, hari ini dan berikutnya itu kayak sama aja. Nah di situ saya coba mengajak mereka untuk kalian kira-kira mau nggak gitu untuk hari Sabtu dan Minggu ikut saya, karena kalau kita bicara malam Minggu Ternate ini kan kecil. Betul. Jadi setiap hari yang pacaran nih itu dari Senin kayaknya sampai Sabtu ketemu terus gitu dan ke situ-situ lagi. Jadi waktu itu saya akhirnya mau coba memberikan penawaran dan alhamdulillah di situ saya menemukan 6 orang anak dengan profesi yang berbeda dan udah dari situ akhirnya terbentuklah di tahun 2013 ya. Yep. Di tahun 2013 itu awal mulai karir bangun WO seperti itu. 6 orang krunya. Iya, krunya 6 orang. Oke, kita ke Fadilah. Kalau Fadilah sendiri sebelum jadi duta genre 2020 ini, ceritakan awal mulai perjalanan kamu hingga berkeinginan untuk ikut jadi finalis dan mendapatkan kesempatan jadi duta genre 2020. Nah, kalau Fadilah sendiri nih penonton ya tahu sendiri dia adalah duta dari segala duta lah ya. Nah, ini dia menjabat sekarang sebagai duta genre nih. Bisa ceritakan sedikit nggak awal mulai perjalanan kamu hingga berkeinginan untuk jadi finalis ini? Oke, baik. Untuk pertama itu dilatar belakangi dengan ingin coba-coba. Saya pribadi yang suka sekali mencoba suatu hal yang baru, suatu tantangan yang baru. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, saya rasa saat yang tepat untuk mengembangkan diri saya. Jadi pas masa pandemi saya kebetulan juga melakukan perkuliahan daring dari rumah dan saya merasa kalau tidak melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat itu masih kurang begitu. Jadi dengan adanya pendaftaran waktu itu sekitar bulan September itu ada pendaftaran duta genre. Di situ saya berniat untuk mendaftar dan kebetulan niat saya itu sudah dari setahun kemarin. Cuman mungkin belum waktu yang tepat ya. Jadi saya kebetulan kan saya juga mahasiswa di luar Ternate. Saya mahasiswa di luar Ternate. Jadi kalau misalnya saya ikut tahun kemarin, saya rasa itu belum waktu yang tepat. Kenapa? Karena saya masih bolak-balik Ternate Jakarta. Sehingga pas pandemi ini saya rasa waktu yang tepat untuk saya.
Di situ saya melakukan pendaftaran, saya belajar untuk mempersiapkan diri, dan alhamdulillahnya pas babak seleksi saya dinyatakan masuk dalam 12 besar finalis Duta Genre Provinsi Maluku Utara 2020. Kemudian dari dinyatakan lolos ke finalis tersebut, saya melakukan karantina selama kurang lebih 1 minggu. Di sana benar-benar sangat dibutuhkan keterampilan dari diri kita masing-masing 12 finalis tersebut. Dan alhamdulillahnya saya terpilih menjadi juara 1 untuk Putri Genre Maluku Utara 2020. Oke. Luar biasa ya, persiapan yang sangat matang ya. Nanti ini Fadila juga bisa, nanti bisa teman-teman yang lain juga bisa ikutin ya jejaknya Fadila juga. Oke, kita ke Mardania Ghazali ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Iya, gimana kabar nih? Baik ya? Baik. Baik. Kok face file-nya agak miring-miring gitu ya? Kebiasaan atau gimana? Agak longgar. Oke, nah kita ke Mardania ya, Mardania. Nah selain menjadi mahasiswa pernah juga menjabat sebagai putri kampus. Nah di Universitas Hairun Ternate 2018, apa-apa saja tugas seorang putri kampus nih? Iya Kak, seperti namanya ya, putri kampus. Artinya dalam hal ini kita dituntut menjadi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik di kampus. Untuk putri kampus sendiri waktu itu saya terpilih menjadi juara 1 pada umur 18 tahun, waktu itu 2018. Dan sebenarnya sebelum mengikuti putri kampus, saya itu memang waktu masuk kuliah sudah memiliki goals. Saya punya goals dari semester 1 saya harus begini, semester 2 begini, dan sampai semester terakhir itu saya harus apa. Jadi setiap semester saya itu sudah memasang goals dan itu harus bisa saya wujudkan. Memang ini agak ambisius, tapi menurut saya itu perlu. Namun bukan berarti kita ambisius lalu kita menjadi seseorang yang sombong. Jadi waktu 2018 saya sudah mengikuti debat konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi tingkat nasional, dan waktu itu saya bersama tim Unhair menjadi ranking 4 atau harapan 1 tingkat regional timur. Luar biasa ya, cukup berprestasi ya. Oke, dan kemudian waktu 2018 juga itu bulan Agustus ya, kalau tidak salah saya sudah saya lupa juga 2 tahun yang lalu. Berperan sebagai putri kampus itu tentunya kita menjadi role model bagi teman-teman yang lain, dan juga kita dituntut untuk bisa lebih berprestasi di kampus. Kemudian kalau putri kampus itu kegiatannya kita lebih ke konsen ke kegiatan-kegiatan sosial. Kita ada kegiatan namanya IPK berbagi. Kemudian kita juga berbagi itu seperti di panti asuhan, dan juga kita menjadi partner waktu itu tahun 2018 partnernya Polres dan juga KNPI Provinsi Maluku Utara. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mardania ya. Oke, kita ke Kak Aju lagi nih. Kak Aju, sebagai anak muda yang berpikir untuk terjun ke dunia bisnis ya, khususnya di jasa penyediaan wedding organizer, sempat tidak merasa down dalam merintis usaha sendiri? Kalau perasaan itu sih wajar ya, kayaknya untuk setiap orang apapun pasti pernah mengalami. Jadi tapi saya sendiri berprinsip bahwa seperti tadi yang saya bilang, setiap orang akan mengalami fase di mana dirinya akan merasa mungkin saja hampir atau jenuh dengan apa yang sudah dilakukan, baik itu dengan berbagai macam faktor. Untuk fase downnya sendiri saya pernah mengalami kemarin, tapi itu hanya bertahan mungkin 1 hari, beberapa jam mungkin, bukan nggak sampai 1 hari, yaitu ketika ibu saya meninggal. Jadi pada saat itu di mana tuntutan pekerjaan lagi begitu banyak, waktu itu saya harus menerima pekerjaan bukan hanya di Ternate tapi harus ke Tidore dan juga berlanjut ke Tobelo. Pada saat yang sama saya harus menerima kenyataan bahwa kondisi ibu saya yang sudah drop waktu itu, tapi tetap harus memutuskan untuk tetap berangkat karena tanggung jawab, dan beliau juga orang yang mensupport saya. Nah, dari hal yang beliau lakukan, di sini saya belajar sesuatu yang lain. Di sini saya belajar sesuatu, yaitu mereka yang pergi itu berharap kita yang masih ada untuk tetap melanjutkan hidup. Jadi setelah kepergian ibu saya, justru di sini saya pada akhirnya tidak
perlu untuk merasa down atau kehilangan begitu banyak. Saya harus bangkit lagi. Kenapa? Karena ada banyak tanggung jawab yang harus saya jalankan lagi gitu. Masih banyak orang yang istilahnya butuh untuk dibahagiakan. Nah, seperti itu. Oke, jadi di saat down nih, kira-kira siapa yang paling mendukung atau siapa yang menjadi mood booster buat kalau saya pribadi sih orangnya motivasi itu yang paling pertama adalah diri sendiri. Jadi saya diri tidak sendiri? pernah jadi saya sendiri, bukan berarti kita tidak butuh orang lain, tetapi sebagai manusia sebaiknya diri kita lah penyangga utama atas apapun masalah yang kita alami. Betul. Karena mungkin teman-teman sendiri juga sempat merasakan bahwa ketika kita lagi jatuh saat butuh orang lain, kok mereka nggak ada gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya nggak mau diri saya pada akhirnya merasa kecewa dengan hal seperti itu. Untuk itulah saya belajar bagaimana dari kecil itu saya harus mampu berdiri di kaki saya sendiri. Setiap masalah yang saya alami, saya harus berusaha lebih awal untuk bagaimana mengatasinya. Jadi seperti itu. Kalau ditanya motivasi, yang paling pertama ya diri sendiri. Seperti yang itu. Menjadi mood booster. Betul. Dan di sini ketika bekerja di industri wedding, setiap kali bangun pagi kita selalu sadar bahwa ada orang yang ingin dibahagiakan. Nah, itu juga menjadi salah satu mood booster buat diri sendiri. Istri udah punya? Belum punya. Belum. Oke. Si jomblo. Mood boosternya ditahan dulu ya. Oke, kita ke Fadila dulu. Tugas jadi seorang duta genre Maluku Utara itu apa sih, gitu kan? Apa hubungannya sama anak muda? Tugas jadi seorang duta genre apa aja? Kemudian hubungan sama anak muda itu apa? Gitu. Bisa dijelasin nggak? Oke. Jadi duta genre sendiri artinya atau kepanjangannya generasi berencana. Genre yang terpilih menjadi duta itu saya yakin bukan sosok atau bukan seorang yang tidak memiliki keberanian, tapi saya yakin panitia-panitia pelaksana pemilihan duta genre 2020 sudah melakukan yang terbaik, sudah menyeleksi yang terbaik, dan sehingga terpilihlah 12 finalis kemarin. Jadi yang paling menurut saya yang paling penting untuk menjadi seorang duta itu bukan berarti suatu itu merupakan, kalau menurut saya itu suatu beban juga, suatu tanggung jawab. Jadi tidak sembarangan orang mungkin bisa untuk menerima beban ini atau tanggung jawab ini, karena orang-orang yang menjadi duta itu ya sudah diseleksi, sudah dilihat kemampuan apa yang dimilikinya sehingga bisa terpilih sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Terus untuk hubungan genre dengan pemuda atau remaja di Maluku Utara sendiri, di sini genre hadir untuk memberikan suatu program-program untuk merencanakan kehidupan remaja. Karena yang kita ketahui kan remaja ini suatu agent of change, suatu perubahan yang akan terjadi pada bangsa itu berawal dari pemuda atau remaja. Oleh sebab itu pemuda ini bukan harus yang terus berada di zona nyaman mereka, tapi mereka juga harus punya goals atau punya perencanaan dalam hidup mereka. Perencanaan itu dimulai dari pendidikan, karir maupun berkeluarga, itu semua ada tahapan dan perencanaannya masing-masing. Dan di sini genre hadir untuk dapat meyakinkan para remaja Maluku Utara bahwa remaja juga bisa hidup terencana, mulai dari kesehatan reproduksinya, bagaimana dia bisa mengambil suatu keputusan untuk kehidupannya dan dapat berkeluarga sehingga dapat membangun keluarga dan menghasilkan anak-anak atau generasi muda yang berkualitas juga di kemudian hari, begitu. Luar biasa ya. Nah, Ila kan sekarang sudah menjabat sebagai duta genre nih. Ada tantangan tersendiri nggak nih untuk mensosialisasikan ke anak muda Ternate? Tahu sendiri kan anak muda Ternate kan punya karakter yang berbeda kan. Yang kita tahu ada yang mau menerima masukan dari kita, ada juga yang I don't care gitu kan. Nah, kalau dari Ila sendiri punya tantangan tersendiri nggak nih? Kalau dari saya sendiri,
itu ada tantangan sendiri sih untuk mensosialisasikan seluruh program atau visi misi yang akan disampaikan. Cuman bedanya kita di sini genre khususnya itu memiliki ide-ide atau suatu konsep-konsep yang kreatif untuk dapat menyampaikan. Jadi tidak monoton untuk sosialisasi, berbicara, tapi kita juga memberikan suatu bentuk yang lebih kreatif yang bisa lebih diterima oleh remaja, karena yang kita ketahui kan remaja sendiri, saya sendiri juga termasuk, itu lebih terbuka dengan teman sebayanya. Disinilah genre juga kenapa genre dipilih oleh remaja sendiri, karena dari remaja untuk remaja dan dari remaja untuk remaja dan oleh remaja itu sendiri. Jadi saya yakin kalau dengan adanya program-program dari saya dan 11 teman lainnya yang lebih dikemas, lebih kreatif mungkin dengan konsep-konsep yang berbeda, itu bisa menarik perhatian atau menarik atensi dari remaja-remaja Maluku Utara. Perlahan-lahan kita bisa membangun remaja yang bisa berkualitas untuk kedepannya. Begitu. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat Fadila. Luar biasa ya. Dan kita ke Mardania nih. Di tengah pandemi saat ini ya, tentunya banyak aktivitas perkuliahan lewat online ya, yang belum stabil sistem pembelajarannya. Kamu sebagai pemuda dan mahasiswa merasa cukup nyaman tidak dengan situasi perkuliahan saat ini yang lewat online seperti itu? Iya Kak, berbicara mengenai kuliah online, tentunya kami sebagai mahasiswa memang harus menerima keadaan yang terjadi sekarang. Kita harus percaya bahwa di balik nestapa itu ada hikmahnya. Karena pandemi COVID-19 yang melanda, kita semua mahasiswa dan siswa dituntut untuk belajar dari rumah secara online. Memang pengalaman saya dan juga teman-teman itu, kami mungkin karena belum terbiasa untuk kuliah online, jadi kadang kami punya tantangan, punya kendala dalam kuliah online tersebut. Misalnya akses internet yang terbatas, kemudian tidak punya HP atau tidak punya laptop, itu menurut saya adalah kendalanya. Namun sebagai seorang pemuda, menurut saya kita tidak boleh banyak mengeluh. Kita harus menjadi seorang pemuda yang optimis. Artinya kita harus siap. Menurut saya ini hanya faktor mentalitas ya. Kalau misalnya mental kita siap untuk menerima tantangan atau situasi yang ada, menurut saya itu bisa-bisa saja. Jadi sebenarnya di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh terbatas dengan keterbatasan yang ada. Itu menurut saya. Jadi kita tetap harus bisa produktif. Kalau misalnya kita kuliah, tentunya kita harus benar-benar kuliah cermat, teliti seperti kuliah offline biasanya. Jadi ini sebenarnya tidak menutup ruang kita untuk bergerak terbatas seperti itu. Jadi kita harus tetap produktif walaupun di rumah saja. Dan kalau menurut saya justru kalau kita paham akan dunia digital itu sebenarnya lebih efektif dan efisien. Mengapa? Karena kalau kita misalnya kerja dari rumah, work from home atau belajar dari rumah, justru kita itu tidak mengeluarkan banyak biaya karena kita tidak berpindah-pindah tempat. Lalu sebenarnya kita mempunyai waktu yang lebih luas begitu. Jadi bagaimana untuk pemuda seperti kita jangan banyak mengeluh dan mari kita sama-sama lewati pandemi COVID-19 ini dan semoga tahun 2021 ya, harapannya memang keadaan sudah normal dan kita bisa bertatap muka lagi dengan kuliah seperti biasanya. Betul. Nah ini kan kamu juga cukup berprestasi ya di bidang akademik. Pernah kamu mengikuti debat MPR ya tahun 2019? Iya Kak, debat MPR tahun lalu 2019. Nah, sekarang kan banyak pemuda yang ikut terlibat dalam lomba tersebut nih. Bisa diceritakan nggak kembali situasi lomba yang pada saat itu seperti apa? Dan hal luar biasa yang kamu dapatkan dari debat ketika kamu mewakili Ternate untuk debat MPR 2019 ya kemarin ya? Seperti apa? Jadi tahun lalu itu saya mewakili Unhair untuk ikut debat konstitusi yang diselenggarakan oleh MPR dan lombanya itu tingkat regional Maluku Utara dan alhamdulillah waktu itu Unhair keluar sebagai juara 1. Dan sebenarnya yang saya dapatkan ketika menjadi seorang debater itu saya jadi dapat berargumen dalam mengeluarkan tidak hanya berbicara namun juga bisa mengeluarkan fakta dan data yang mendukung argumen kita tersebut. Jadi menurut saya
saya banyak berproses dan belajar juga ketika menjadi seorang debater, karena itu bukan hal yang mudah. Kadang kita hanya melihat hasil yang telah diperoleh seseorang gitu, tapi tidak melihat bagaimana prosesnya gitu. Jadi sebenarnya menjadi seorang debater itu juga butuh kesabaran dalam belajar, karena memang harus banyak literasi bacaan, dan juga kita dituntut untuk bagaimana bisa menulis karya tulis ilmiah. Seperti itu ya, luar biasa. Oke, pemirsa dan juga hadirin yang telah hadir di malam hari ini, baru saja kita lihat beberapa komentar-komentar dan juga pendapat atau masukan dari teman-teman kita nih ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekedar sedikit dari beberapa narasumber, nanti kita